musibah atau bencana berikutnya akan terus datang, beruntun. Khawatir kita, maka macam sekarang inilah. Biasanya kita bersyukur dengan turunnya hujan, karena kita tahu hujan itu merupakan rahmat, dan dengan hujan doa kita berkait. Tapi sekarang banyak orang yang karena turun hujan muncul kekhawatiran. Macam inilah, di mana lagi kita kena banjir. Kenapa demikian? Tadi karena belum ada upaya introspeksi diri atau muhasabah diri, belum ada upaya untuk pembenahan diri. Masing-masing mencari celah untuk menang sendiri. Alhamdulillah kita. Oleh karenanya, para hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam posisi ini sebenarnya kita tidak berupaya untuk mencari siapa yang salah dalam konteks Indonesia saat ini. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah introspeksi diri masing-masing. Baik masyarakat awam sampai kepada pemerintahnya harus introspeksi. Kesalahan apa yang kita lakukan sehingga ditimpakan bencana sebagai peringatan. Karena tak mungkin begitu saja ujuk-ujuk Allah menimpakan bencana yang membagikan pada orang tanpa adanya kesalahan. Sebab buat apa orang yang sudah berbagi diingatkan untuk berbagi? Kan tak mungkin. Pulanglah kau. Dia sudah di kampung, kau masih disuruh pulang. Kan tak mungkin. Berarti orang tersebut lupa pulang. Masyarakat Muslim Indonesia ini ada banyak yang lupa pulang kepada Allah, sehingga dia diingatkan untuk pulang. Dengan cara apa? Al-Quran. Harusnya introspeksi. Kira-kira siapa di antara kita yang lupa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin tidak umat Islam di Indonesia ini ada yang lupa kepada Allah. Sangat mungkin dong. Karena faktanya menurut survei 40% dari masyarakat Muslim yang mukallaf, yang sudah seharusnya dia menjalankan ibadah salat, yang sudah seharusnya dia menjalankan ritual keagamaan secara awam atau secara kontinu, 40% dari mereka masih banyak yang tidak menjalankan. Satu, itu konteks spiritual. Yang kedua, ada tidak kalangan Muslim yang saat ini berkuasa, dia punya wewenang untuk mencegah kemungkaran, tapi wewenangnya tidak digunakan. Padahal yang sudah sampaikan Tuhan mengatakan falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ada fahsya, ada munkar, kalau fahsya itu identik dengan perbuatan yang mencederai dirinya sendiri, misalnya mabuk-mabukan yang rusak diri sendiri, ganja untuk dihisap sendiri yang rusak diri sendiri, kecuali dia jual kepada orang atau kecuali dia kasih minuman keras kepada orang. Nah, kalau fahsya mencederai diri, tapi kalau munkar sudah mencederai orang lain, memberi mudarat kepada orang. Siapa di antara kalian yang melihat ada yang potensi mudarat atau potensi kemungkaran yang menyebabkan kemudaratan kepada orang, falyughayyirhu biyadihi, cegahlah dengan kekuasaan. Tapi mungkin tidak ada penguasa kita yang punya wewenang untuk mencegah kemungkaran yang dia lihat di depan mata tapi tak digunakan. Kan bisa jadi kan? Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, kalau tak sanggup dengan kekuasaan maka dengan ucapan, paling tidak memperingatkan atau kasih apa-apa, kasih warning. Kalau terus-menerus melakukan keburukan yang memudaratkan masyarakat, yang menyebabkan bencana dan seterusnya, hati-hati, sebentar lagi akan menjalankan peraturan misalkan begitu. Langsung kepada orang yang bersangkutan, ada tidak umat Islam yang menjabat atau yang punya wewenang tapi tidak mempergunakan wewenangnya untuk sekedar mengingatkan orang yang tertuduh atau orang yang disangka sebagai penyebab dari kerusakan ini? Bisa jadi. Oleh sebab itu, introspeksi. Ya, kita pun sebagai orang awam juga mesti introspeksi. Tidak harus sholat saja.
kita juga mesti memahami kesalahan apa yang sebelumnya kita lakukan sehingga Allah menegur untuk pulang. Ya, jangan-jangan sholat memang kita kerjakan, puasa kita lakukan, sedekah juga kadang-kadang, hubungan sosial juga kita perbaiki, tapi persoalan bangsa dan negara ketika sudah masuk bulan-bulan politik, di situ kita jual suara atau jual hak pilih secara murah. Juga suatu kesalahan yang fatal. Kalau menjual suara dengan murah, seolah-olah tidak menghargai pribadinya, tidak menghargai dirinya, menghinakan diri dalam bahasanya. Padahal dilarang dalam agama. Nah, semua mesti memperhatikan sebagai rakyat apa yang harus diperbaiki, sebagai pemimpin apa yang harus diperbaiki. Nah, kemudian tahap berikutnya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah kita bacakan ayatnya, Allah tidak timpakan azab kepada orang kafir yang bahkan menagih kepada Allah untuk diturunkan hujan baru. Allah tetap tidak turunkan sebab ada di antara mereka umat Islam yang membaca istighfar. Nah, istighfar ini juga insyaallah dapat mencegah datangnya bencana. Ini amalan yang bisa kita laksanakan, kita terapkan, kita amalkan. Begitu ringkas, begitu ringan, begitu mudah, tapi manfaatnya begitu besar. Insyaallah selamat kita daripada bencana yang mengerikan. Ya, sampai 800 orang yang meninggal, luar biasa itu Pak. Begitu saja. Nah, kita berharap tidak ada lagi korban, sehingga semua harus introspeksi, memperbaiki diri, dan setelah itu tahap berikutnya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Nah, kita bahas terkait dengan istighfar. Istighfar itu ada ucapan, ada tindakan, didasari dengan keinginan atau niat hati. Tidak hanya sebatas ucapan doa, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataaya. Tidak sekedar itu. Masing-masing kita itu berbeda istighfar. Ucapannya boleh sama, tapi konteksnya berbeda. Sebagai rakyat, barangkali istighfar kita adalah permohonan ampun kepada Allah telah salah pilih, misalnya salah pilih pemerintah atau pemimpin kita, misalnya. Atau kita istighfar telah menjual suara atau menjual hak pilih dengan murah. Jadi kedepannya bentuk istighfar kita minta ampun kepada Allah atas kesalahan itu tidak mengulanginya lagi. Bagi mereka misalnya, mohon maaf nih, para pejabat contohnya atau para pemerintah yang sudah terlanjur menyalahgunakan wewenang, istighfar mereka tidak hanya sebatas astagfirullah doa, tapi harus ada upaya untuk menghentikan perbuatan yang sebelumnya dilakukan padahal ilegal. Kalau tidak ada perubahan itu, sama juga istighfar tak berlaku. Karena syarat ini sudah disampaikan para ulama, ada keinginan permohonan maaf kepada Allah, sekaligus mengucapkan istighfar dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Kalau seandainya tetap dilakukan perbuatan buruk, nggak ada guna banyaknya istighfar di sini. Nah, makna daripada istighfar di sini tidak hanya sebatas ucapan, tapi mencakup kepada 3 kategori, yakni ucapan lewat lidah, niat dari dalam hati, dan tindakan lewat jawarih atau anggota tubuh. Bagaimana kalau seandainya sudah tak ada kesalahan yang dilakukan? Misalnya menjawab tidak, memilih juga tidak, hanya sebatas orang tua yang berupaya untuk menghidupi anak dan istri, dia berupaya mencari yang halal saja. Dan kalau waktu sholat dia datang ke masjid, artinya yang dia tahu memang sebelumnya adalah ibadah. Jadi istighfar semacam apa yang bisa dilakukan? Istighfar semacam apa yang bisa dibacakan? Istighfar, kita memohon ampun kepada Allah. Semoga dengan istighfar itu Allah jaga kita untuk tidak melakukan keburukan. Nah, mengaku bahwa kita tidak punya daya dan upaya, lalu kemudian
melanjutkan dengan permohonan maaf atau permohonan ampun kepada Allah. Itu adalah cara istighfar terbaik. Maka para ulama kita mengajarkan ini satu amalan. Bapak Ibu bila mana hafal, silahkan dilanjutkan dan silahkan diteruskan amalannya. Di sujud terakhir, kan kita dianjurkan banyak doa, sebab salah satu waktu